Kenapa gue memilih Bybit? Nah, di video ini gue bakal cerita alasan sebenarnya kenapa gue memilih Bybit sebagai instrumen reksadana yang gue ambil, atau aplikasi reksadana yang gue ambil. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue harus kasih tahu dulu sama kalian ya, bahwa video ini tidak di-endorse sama sekali. Jadi video ini tidak di-endorse sama sekali. Artinya gue ngomong di sini apa adanya. Dan kenapa gue bikin tema seperti ini? Karena sempat ada yang nanya juga di kolom komen, Jess, kenapa sih lu tuh bikin konten Bybit banyak gitu ya? Oke, gue akan menjawab ya pertanyaan tersebut. Nah, jawabannya karena memang Bybit itu aplikasi reksadana yang menurut gue adalah terbaik buat gue. Nah, kenapa gue bilang terbaik buat gue? Karena satu nih, lo lihat secara fitur, dia ada fitur goal setting ya. Fitur goal setting itu jadi istilahnya lo punya tujuan apa, terus berapa yang lo harus kumpulin, terus nanti bakal dikasih tahu berapa yang lo harus isiin setiap bulan, plus juga dengan proporsinya. Berapa di reksadana pasar uang, berapa persen di obligasi, berapa persen di reksadana saham. Intinya, kita sebagai pemula itu bisa langsung mulai berinvestasi. Jadi, ini tentunya menguntungkan banget dong buat investor pemula. Dan gue ngebayangin kalau pada saat awal gue tahu itu, ya otomatis kan gue bisa belajar sambil juga mulai berinvestasi. Karena ketika gue mulai berinvestasi, ya gue udah tahu ini caranya udah sesuai dengan kaidah investasi. Cara menganalisanya juga udah dibantu sama robot, ya namanya robo advisor ya, seperti itu. Dan sisanya gue tinggal pelajarin investasinya itu kayak gimana. Dan suatu hari nanti gue bisa milih reksadananya sendiri. At the end of the day, ketika gue pemula pun itu akan kebantu. Jadi gue mikir kayak goal setting tuh keren banget sih bagi gue gitu. Dan ketika gue lihat di beberapa aplikasi lain, itu belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada, paling cuma satu ya, selain daripada Bybit ya. Ya, jadi menurut gue ini adalah fitur yang unik banget gitu. Ya, satu. Kedua, kenapa gue pilih Bybit? Kedua, ini dikarenakan ada fitur gift juga. Jadi kalau misalkan lo mau ngasih temen lo, atau mungkin lo entah ada acara apa, ya mungkin temen lo ulang tahun, lo secara tidak langsung, ya nggak sih? Lo tuh kayak misalkan, ya udah deh, lo punya aplikasi Bybit kan? Ya udah gue kirimin ini aja deh, reward reksadana, ya kan? Ya jadi lo bisa kirim rewardnya itu, ya di fitur gift itu. Ya otomatis kan lu juga mendidik dia untuk konsisten berinvestasi gitu. Jadi lu ngajak temen lu juga untuk mulai berinvestasi dan juga mengajak temen lu untuk membudidayakan investasi. Kalau lu membudidayakan investasi, tentunya lu akan mengajarkan dia secara tidak langsung supaya menghindari daripada utang-utang yang jelek, guys. Ya, utang itu ada dua ya, ada utang bagus dan utang jelek ya. Utang jelek itu adalah utang yang untuk ngebayar utang lagi, atau utang yang memang itu buat hal-hal yang konsumtif ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut gue fitur gift udah oke banget, dan setahu gue di aplikasi lain belum ada pada saat gue pembuatan video ini. Yang ketiga, gue melihat di sini ada satu keunikan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan aplikasi itu terkadang kalau maintenance, gue melihat beberapa aplikasi yang dia tuh tidak memberitahu atau lupa memberitahu, dan tiba-tiba ya namanya nasabah atau investor shock dan panik, akhirnya kan mereka bingung gitu. Oh, disangkain penipuan, padahal sebenarnya enggak gitu. Cuman kan karena si aplikasi ini nggak ngasih tahu. Nah, bagusnya setahu gue dan sepengalaman gue, di aplikasi Bybit ini, dia ngasih tahu. Kalaupun gue nggak tahu ya,
pernah ada yang nggak ngasih tahu apa enggak ya. Cuman setahu gue selalu ngasih tahu gitu. Jadi otomatis investor itu akan less panic gitu, atau akan berkurang kepanikannya seperti itu. Jadi gue pikir, oh ya udah nih, berarti dia benar-benar up to date terus. Jadi kayak menjaga kepercayaan investornya benar-benar nggak, kalau bisa tuh nggak meleset gitu kan. Jadi menurut gue oke nih. 3. Yang keempat, sebenarnya dulu banget gue pernah kerja di aplikasi investasi di Bibit. Cuman kan kalau misalkan gue kerja di Bibit, gue dulu waktu jadi product evangelist ya, itu gue ya kan sekarang udah lama keluar gue. Udah lama keluar kan otomatis kalau gue tidak misalkan mempromote company itu atau apa, ya kan itu udah nggak ada kewajiban, ya terus gue juga dapat apa, kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang ini bagus ya, kenapa nggak gue share juga ke sobat investor semua gitu. Jadinya kan ini info yang bisa ngebantu kalian juga gitu. Jadi kalau misalkan mau di-endorse atau enggak, gue sejauh ini, gue untuk yang ini tidak di-endorse sama Bibit gitu. Dan ini benar-benar opini yang asli gitu ya, seperti itu. Dan dari mungkin bisa disebut dengan mantan pekerjanya Bibit gitu kan juga. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya masih banyak yang menarik di aplikasi Bibit ini sendiri gitu ya. Dan yang gue suka dari Reksadana itu adalah dana tidak dipegang oleh aplikasi. Ya, kalau beberapa aplikasi investasi lain kan dana mungkin masih di-keep di aplikasinya. Tapi kalau untuk Reksadana itu dana tidak di-keep di aplikasi, tapi di bank kastedian atau bank yang diawasi langsung oleh OJK ya. Dan itu tidak dipegang aplikasi. Ya otomatis nggak bisa sembarangan dimainin atau sama manajer investasi dimainin, nggak bisa. Karena harus ada persetujuan dari BK atau bank kastedian, yang mana juga diawasi oleh OJK dan portofolio tercatat di KSE. Jadi menurut gua memang lebih oke gitu ya. Nah, kalau orang ada yang bertanya, wah kan pencairan reksadana lama. Iya lama, tapi karena ya itu dia dana, lu kan nggak di-keep di aplikasi, otomatis lu harus permisi ke beberapa pihak, di KSE lu harus tercatat, dari manajer investasi juga harus tahu, BK juga tahu. Makanya proses pencairan itu maksimal 7 hari. Paling cepat kalau reksadana pasar uang paling 2-3 hari. Nah, kenapa bisa begitu? Ya dananya nggak di-keep di aplikasi, Pak. Gitu. Ya kalau nggak di-keep di aplikasi, memang lama jeleknya. Tapi kan bagusnya, ya lu duitnya nggak bisa dimainin. Lu nggak bisa ada curiga aneh-aneh dong. Karena duitnya nggak ada di aplikasi. Kayak gitu loh maksud gue. Jadi kenapa? Gue pada saat itu memilih reksadana dan terutama fokusnya ke Bibit. Tapi at the end of the day, ini gue cuma sharing juga ke kalian. Kalau kalian percaya atau enggak, itu adalah hak kalian juga sebenarnya. Ini ya honest review aja dari gue. Semua balik lagi ke kalian. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dan investasi itu pasti mengandung resiko. Cuman kita harus cari resiko yang memang sesuai sama kita. Seperti itu. Nah, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir. Dan setelah ini, kalau kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue. Nah, nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Nah, lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Ingat, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa info ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.